Halo anak-anak semua, ketemu kembali dengan Pak Febri dalam pembelajaran tematik dan juga muatan pelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 8 subtema 3 pembelajaran kedua dan juga matematika. Untuk tema 8 subtema 3 pembelajaran kedua, nanti kalian akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan juga SPDP. Nah, nanti untuk secara tematik IPA dan bahasa Indonesia kita jadikan satu. Kemudian nanti untuk pembelajaran matematika akan tersendiri. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah teks sekaligus belajar IPA, yaitu tentang Hari Air Sedunia. Ya, kita akan belajar tentang Hari Air Sedunia. Kapan Hari Air Sedunia dilakukan? Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Kemudian tujuan dari peringatan Hari Air Sedunia adalah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga ketersediaan air cadangan di dunia ini. Kita tahu bahwa hanya 3% air yang dapat kita gunakan sebagai air segar ya, bisa air tanah dan lain sebagainya. Sedangkan 97% adalah air asin yang tidak dapat kita gunakan untuk keperluan hidup kita sehari-hari. Maka kita harus menjaga ketersediaan air cadangan di dunia ini. Selanjutnya, solusi dari kekurangan air misalnya dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam tindakan nyata misalnya menghemat penggunaan air, menjaga kelestarian lingkungan, dan lain-lain. Nah, berikut akan Pak Febri jelaskan tentang faktor berkurangnya cadangan air bersih ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya cadangan air bersih. Yang pertama, air tidak dapat masuk ke dalam tanah ya. Karena air tidak dapat masuk ke dalam tanah, otomatis apa? Air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya kembali lagi ke laut. Akibat dari itu, maka cadangan air bersih di dalam tanah akan berkurang karena tanah tidak dapat menyerapnya. Hal ini bisa karena apa saja ya? Contohnya misalnya tanah diaspal misalnya atau dicor sehingga air tidak dapat masuk ke dalam tanah. Maka mengakibatkan cadangan air bersih di dalam tanah akan berkurang. Selanjutnya adalah berkurangnya pepohonan sebagai penyimpan air karena penebangan hutan yang tak terkendali ya. Jadinya tujuannya pohon itu ditanam salah satunya adalah untuk menyimpan air. Nah, bagian mana dari pohon yang menyimpan air? Tentu saja di bagian akarnya, karena melalui akar sebuah pohon menyerap air. Selanjutnya, berubahnya lahan hijau menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri ya. Seharusnya yang lahan hijau penuh dengan tumbuhan itu akan menyimpan air, tapi karena dibuat perumahan, perkantoran, kemudian ada kawasan industri, maka otomatis berkurang air yang diserap. Akhirnya apa? Air ya terbuang begitu saja. Begitu hujan langsung terbuang, mengalir melalui sungai, kembali lagi ke laut. Tidak sempat masuk ke dalam tanah. Ini bisa dilihat beberapa kejadian ini sudah terjadi ya. Jadinya bagaimana masyarakat di beberapa daerah kesulitan air karena apa? Kemungkinan lingkungannya
pohon-pohonnya ditebang, ya toh. Akhirnya apa? Ketika musim kemarau, sungai-sungai langsung kering. Ini kesulitan untuk mencari air, harus mengais air dari lubang-lubang kecil itu. Ya, betapa mirisnya ya ketika kita tidak bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Kemudian ada lagi nih, akhirnya apa solusinya? Solusinya adalah daerah yang berkelimpahan air, mungkin di dataran rendah ya, yang mendapatkan aliran air dari dataran tinggi, cadangannya masih ada, itu akhirnya apa? Airnya diangkut menuju ke tempat yang kekurangan air. Biasanya dari Badan Penanggulangan Bencana, yaitu dari kaosnya bapaknya itu ada tulisannya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, harapannya kita juga mempunyai andil untuk menjaga ketersediaan air tanah. Kemudian selanjutnya, akibat berkurangnya cadangan air tanah itu apa saja ya kira-kira? Pertama, yang jelas banyak mata air mengering, ya. Mata air mengering karena apa? Nggak ada tumbuhan di sekitarnya, ya. Kemudian sumur gali cepat kering di musim kemarau. Sudah menggali sumur dalam, kalau musim kemarau maka akan cepat kering juga, ya. Kemudian penduduk kesulitan mendapatkan air bersih. Itu sudah pasti, karena sumur kering, mata air kering, maka penduduk akan kesulitan mendapatkan air bersih. Selanjutnya adalah hasil panen berkurang karena tanaman mengering. Jelas ya, kalau tanaman kekurangan air otomatis akan mati. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan. Apa ya solusi yang dapat kita lakukan? Pertama, menghemat penggunaan air. Misalnya anak-anak mandi, kemudian membuka keran, ya kan? Kalau sudah penuh, segera matikan. Karena apa? Itu salah satu cara kita dalam menggunakan air, menghemat air. Diingat-ingat ketika kita membuang-buang air ya, untuk hal yang tidak perlu. Kita ingat saudara-saudara kita yang di daerah lain ada juga yang kekurangan air. Kemudian membuat lubang resapan agar air dapat masuk ke dalam tanah. Kalaupun lahan kita di sekitar itu ada yang diberi cor atau mungkin di aspal, pastikan juga di situ ada lubang resapan agar apa? Air bisa masuk ke dalam tanah. Tidak langsung mengalir ke sungai terus kembali lagi ke laut. Kemudian menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Itu solusi yang lain. Dan sekarang kita tahu bahwa semakin banyak pohon yang hilang atau ditebang ya. Jadi misalnya kita menebang pohon, kita juga harus menggantinya dengan pohon yang baru atau sering kita sebut sebagai reboisasi atau penghijauan. Nah, sekarang kita akan melihat gambar berikut ini ya. Nah, ini ada sebuah gambar, di situ ada ketam atau mungkin crab ya. Kalau kalian lihat, sering-sering lihat di film-film kartun itu, mereka kekeringan, kebingungan, tidak ada air. Terus akhirnya ditolong oleh siapa itu? Ditolong oleh seorang kakek-kakek, tapi bentuknya burung ya. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam hitam itu memohon pertolongan. Tolong kami kek, air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Nah, ini kakeknya itu seekor burung ya, bukan seorang burung. Seekor burung membantu kepiting itu untuk mencari tempat yang banyak airnya. Terjadi kekeringan di situ. Nah, gambar-gambar seperti ini disebut sebagai gambar cerita. Mungkin anak-anak kemarin sudah belajar tentang buat poster, gambar ilustrasi. Sekarang ini bahas tentang gambar cerita ya. Nah, kita lihat bersama-sama.
Nih, ciri-ciri gambar cerita itu apa saja ya? Pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Ya. Jadi, gambar cerita memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Selanjutnya, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Jadi misalnya ada sebuah cerita, terus di situ ada sebuah gambar, itu secara langsung kita bisa melihat apa ya kira-kira cerita di dalam tulisan tersebut hanya dengan melihat gambar cerita itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Jadi misalnya sebuah cerita itu hanya berisi tulisan saja, tentu saja mungkin untuk anak-anak akan terasa menjemukan ya. Tapi jika di situ ada gambarnya, itu akan membantu pemahaman sekaligus menambah nilai keindahan. Nah, sekarang kita belajar teknik pembuatan gambar cerita. Nah, tekniknya apa saja? Ini sebenarnya sudah kalian pelajari di tema 6 ya sebelumnya. Teknik dalam buat gambar cerita itu ada teknik kering, ya itu bahan-bahan untuk teknik kering itu ada pensil, arang, kapur, dan krayon. Jadi intinya adalah ketika kita menggunakan teknik kering, maka di situ tidak ada fungsi cairan untuk mengencerkan misalnya, ya. Beda dengan satunya teknik basah. Teknik basah itu bahannya antara lain ada cat air, cat minyak, dan tinta. Itu contoh-contohnya ya. Ada bahan teknik basah yang lain misalnya cat poster, ya kan. Nah, jadi teknik pembuatan gambar cerita itu ada dua, ada teknik kering dan juga teknik basah. Sedangkan bahan-bahannya misalnya yang teknik kering itu tadi kata kuncinya tidak menggunakan pengencer ya, ada pensil, arang, kapur, dan krayon. Sedangkan untuk teknik basah itu menggunakan pengencer, bisa minyak, bisa air ya, ada cat air, cat minyak, dan juga tinta. Baik, sekarang kita masuk ya. Masuk ke penyajian data dengan piktogram atau diagram gambar. Kalau kemarin kalian belajar pertama itu menyajikan data dengan daftar, kemudian yang kedua kemarin itu dengan tabel frekuensi, yang ketiga karena kita tadi juga belajar tentang gambar cerita, kita di sini akan belajar menyajikan data dengan piktogram atau diagram gambar. Di sini ada sebuah soal. Di dekat SD Nusantara 01 terdapat peternakan ayam yang besar. Berikut data ayam yang dijual selama 1 minggu. Ya. Senin 150 ekor, Selasa 300 ekor, Rabu 350 ekor, Kamis 260 ekor, Jumat 200 ekor, Sabtu 100 ekor, dan Minggu 410 ekor. Bagaimana cara penyajiannya? Nih, yang pertama-tama kita harus menentukan gambar dan arti gambar tersebut. Misalnya bentuk gambar ayam yang besar itu mewakili 100 ekor. Gambar ayam yang sedang itu mewakili 50 ekor. Dan gambar yang kecil mewakili 10 ekor. Ketika kita membuat patokan ini ya, patokan untuk gambar dan apa yang diwakili itu tergantung kita, agar kita mudah menyajikan datanya saja. Nah, misalnya kita lihat data yang tadi, di situ ada 150, ada 350, ya kan kita menggunakan 100 akan mudah. Tapi ternyata di situ ada 260 dan ada 410 juga, maka kita butuh 10-an. Maka dari situ kita di sini menggunakan ada 100, ada simbol untuk 50 karena tadi ada 50. Kemudian kita juga mempunyai simbol untuk yang 10 agar kita mudah dalam menyajikan data. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ya. Nah, ini tabel datanya jadi seperti itu.
data penjualan ayam dalam 1 minggu. Pak Febri hanya memberi contoh yang hari Senin dan hari Selasa. Kalau yang besar itu kita lihat di sini tadi, yang besar itu 100. Kemudian kalau yang sebelah kanannya ini yang hari Senin itu adalah yang medium atau tengah-tengah, maka dia mewakili 50. Dari gambar ini, diagram gambar ini, kita bisa melihat bahwa Senin itu ada 150 ekor. Ya. Kemudian hari Selasa, karena dia 3 ayam itu besar semua dan 1 ayam mewakili 100, maka apa? Dari diagram gambar itu kita bisa menyimpulkan bahwa hari Selasa itu penjualan ayamnya itu ada 300 ekor. Ya. Jadi dari patokan gambar ini, ya, patokan gambar ini kita bisa membuat diagram gambarnya atau piktogramnya seperti ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang lain. Nah, ini tabel data seluruh siswa di SD Nusantara 02 ya. Jadi kelas 1 itu putra 25, putri 20. Kelas 2 putra 15, putri 35 ya. Dan seterusnya sampai dengan kelas 6 putra 25 dan putri 25. Nah, dari sini langkah pertama kita menentukan gambar ya, gambar dan juga nilai yang diwakilinya. Nah, di sini kita menggunakan gambar seorang laki-laki mewakili 5. Satu gambar itu mewakili 5 siswa putra. Sedangkan yang putri mewakili 5 siswa putri. Jadi penggunaan simbol dan berapa atau arti wakilnya itu kita yang menentukan agar memudahkan kita dalam menyajikan sebuah diagram gambar. Ya. Karena kita lihat di data sebelumnya bahwa di sini ada K25, 20, 15, ada 10, maka kita menggunakan, misalnya kita satu gambar itu 10, nanti akan kesulitan untuk yang 25 ya. Masa gambarnya terbelah 2 gitu ya. Jadi kita menentukan yang paling gampang apa? Yang bisa membagi ini sama besar ya paling 5 itu ya. Maka kita gunakan satu gambar mewakili 5 putra. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini Pak Febri bandingkan saja ya antara tabelnya dengan gambarnya. Nah, bisa terlihat ya. Kelas 1 yang gambar anak putra itu ada 5. 5 kali 5 25, ya kan? Anak putri itu ada 4. 4 kali 5 20. Ya. 4 kali 5 20. Kemudian di kelas 2 yang laki-laki itu ada 3. Karena satu anak itu mewakili 5 orang, maka 5 kali 3 menjadi 15. Kemudian yang sebelah kanannya yang putri, karena di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kali 5 35. Seperti itu ya. 20 berarti ada berapa gambar? Otomatis ada 4 gambar anak. Nah, itu tadi penyajian gambar menggunakan piktogram. Ya, nanti seperti ini diagram gambarnya. Nah, baik, itu tadi materi yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua dan juga matematika. Ada bahasa Indonesia, pemahaman tentang bacaan, tadi dikaitkan dengan IPA, yaitu berkaitan dengan ketersediaan air bersih. Kemudian SPDP tadi tentang gambar cerita, ada ciri-ciri dan juga teknik yang dapat kita gunakan untuk membuat gambar cerita. Dan yang terakhir tentang matematika, yaitu penyajian data menggunakan diagram gambar atau piktogram. Baik, semoga video pembelajaran kita pada kali ini dapat membantu anak-anak dalam memahami materi. Ketemu lagi di kesempatan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu.